Shalom, apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap tabah menghadapi apa jua masalah dan persoalan kita. Saudara yang terkasih, di perkongsian kita pada kali ini, kita akan mendengar jawaban berdasarkan Alkitab dari sebuah pertanyaan, yaitu apakah iblis tinggal bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Satu hal yang harus kita ketahui sebelum kita lebih lanjut mendengar jawaban ini, yaitu kita harus tahu tentang jarak masa, tempo ataupun hari-hari perbezaan di antara Allah dan manusia. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 90. Mazmur 90 ayat yang keempat berkata demikian, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Manakala di perjanjian baru, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 berkata demikian, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi sangat jelas memberitahu kita tempo, perbezaan, jarak, masa, waktu, hari-hari di antara Allah dan manusia. Bagi kita manusia, 1000 tahun itu adalah satu hari bagi Allah. Satu hari bagi Allah, tapi bagi kita manusia, ia adalah 1000 tahun. Ya, dikatakan sangat jelas di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dalam Kejadian memberitahu kita bahwa Allah menciptakan langit bumi serta isinya selama 6 hari. Jadi 6 hari, kalau menurut pengiran kita sebagai manusia, ada berapa ribu tahun. Satu hari adalah 1000 tahun. 6 hari berarti ada 6000 tahun. Dapat kita bayangkan saudara, bahwa dalam usia kita 20 tahun, 40 tahun, 70 tahun, dan 100 tahun. Sudah semesti banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita, yang berlaku dalam hidup kita maupun di persekitaran kita. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Itu dalam tempo 20 tahun, 50, 70, dan 100 tahun. Apatah lagi dalam tempo 6000 tahun. Saudara, ya. Bagi Tuhan satu hari itu adalah 1000 tahun. Pasti ada banyak kejadian perkara yang telah berlaku di bawah kolong langit ini pada waktu-waktu itu. Sebelum itu mari kita lihat apa saja yang Tuhan sediakan, berikan kepada manusia yang pertama itu Adam. Seperti yang kita tahu bahwa Adam ditempatkan di Taman Eden oleh Allah. Ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 2. Mari kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentukannya itu. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, waktu Tuhan menciptakan taman di Eden untuk Adam, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Seterusnya kita lihat di dalam
pasal yang sama, Kejadian 2 ayat yang ke-19 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Tuhan juga membawa hewan, kehidupan liar, dibawakan kepada Adam di Taman Eden untuk diberi nama. Namun hewan-hewan ini didapati bukanlah teman yang tepat, yang sepadan dengan Adam. Seterusnya, kita lihat apakah lagi yang Tuhan berikan kepada Adam sewaktu Adam berada di taman di Eden itu. Yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Tuhan memberikan taman di Eden untuk Adam, dan juga menyediakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bahkan hewan, ya, dan juga pasangan hidup untuk Adam, yaitu Hawa, wanita yang pertama itu. Jadi tidak dinyatakan bahwa Tuhan juga menciptakan iblis, dan tidak dinyatakan bahwa iblis turut serta bersama tinggal di taman di Eden itu, saudara. Jadi sini sangat jelas memberi kita jawaban siapa saja yang ada. Jadi yang berpotensi besar, saudara, tinggal bersama-sama dengan Adam di taman di Eden itu, yaitu ular. Tapi ia adalah ular biasa dan bukan iblis. Ya, karena hewan pada waktu itu, kehidupan liar pada waktu itu, bahkan tumbuh-tumbuhan, semua itu adalah di bawah kuasa manusia yang pertama, yaitu Adam. Jadi iblis tidak tinggal bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi di manakah iblis tinggal pada waktu-waktu itu? Kita lihat di dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ia dilemparkan ke bawah, ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis ataupun Satan dan malaikat-malaikat, geng-geng dia, memberontak melawan Allah di sorga, lalu mereka dilemparkan ke bawah, yaitu di bumi. Ya, satu bumi, satu dunia dengan Adam dan Hawa, tetapi tidak tinggal bersama di Taman Eden. Jadi tidak heran kalau iblis boleh menemui, ya, boleh tahu keberadaan Adam di taman, yaitu di Eden pada waktu itu. Tetapi iblis tidak tinggal bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena Tuhan memberikan yang terbaik, hanya yang baik untuk Adam dan Hawa pada waktu itu. Saudara dan saudari, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Ya, semoga menjawab persoalan Anda. Kita bertemu lagi di lain perkongsian. Tuhan memberkati.